Sehingga kami pulang membawa sukacita, kemenangan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga tolong saudara-saudara kami dalam perjalanan, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Tuhan sedang berkembali. Terima kasih Tuhan karena Kau sedang hidup kita sekali lagi pagi ini. Menyanyikan ada kuasa dalam darah. Yesus berkuasa.
Berkati. Coba kita angkat lagu ini, hayati lagu ini, rasakan sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi ini. Karena salib kita dapat hidup yang kekal. Karena salib Kristus Yesus di Golgota. Power in the vision, power in the made right and the right and Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini di Jumat Agung yang penuh dengan kuasa yang akan kami alami di sepanjang tahun 2023. Kami berdiri di hadirat-Mu di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit, dengan beban-beban pergumulan yang berat. Tetapi, why to get right, siapakah yang dapat menolong kami, ya Tuhan? We turn and we try and we turn. Hanya kami memandang kepadamu yang tersalib di atas kayu salib di Golgota. Menyerahkan nyawa dan hidupmu, mengalami penderitaan dari Getsemani via Dolorosa sampai di atas kayu salib, bahkan sampai engkau mati dan dimasukkan ke dalam kubur. Namun ada pengharapan yang baru ketika engkau bangkit dan hidup dan memberikan kemenangan kepada kami semua, bahwa Allah kami tidak hanya menderita, Allah kami tidak hanya mati, tetapi Dia hidup, Dia bangkit, dan Dia memberikan kehidupan itu bagi kita. Namun kami tidak akan pernah melupakan peristiwa Jumat Agung, penyaliban Yesus Kristus yang membawa kami pada pagi ini ada di dalam ruangan ini, bahkan seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia dan dimanapun mereka berada, baik pagi, siang ataupun sore, jadwal untuk beribadah, mengingat dan merasakan kembali kasih dan kuasa Tuhan yang besar. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah melakukan itu bagi kami, dan sampai kepada hari ini kuasa daripada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan itulah kemenangan bagi kami orang-orang Kristen, bagi kami umat yang percaya kepada-Mu. Tuhan, berikan kekuatan kepada hamba-Mu. And I appreciate it, Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi kami pada Jumat Agung ini. Berapa Tuhan ada atas hamba-Mu, kekuatan dari Tuhan ada padaku, dan Roh Kudus sendiri menaruh perkataan-perkataan di dalam mulutku untuk dapat mengatakan apa yang Tuhan mau bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah
memuliakan nama Tuhan. Pujian yang sudah dipersembahkan, biar itu mengingatkan kami akan korban Yesus, darah Yesus yang sudah tercurah bagi kami semua untuk mengampuni dosa kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong firman Tuhan yang disampaikan sampai dengan perjalanan masa yang kudus, biar kami semua dapat menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah siap mendengar firman Allah berkata amin. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Ada sukacita buat kita semua pagi ini? Ada? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita sambut firman Allah. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang masih diberikan kepada saya pada pagi ini untuk melayani ibadah Jumat Agung, dan ini satu penghargaan dari Tuhan buat saya. Kalau bukan Tuhan memberikan umur panjang kepada saya sudah katakan 14 Maret 2023 kemarin saya sudah jadi almarhumah ya. Tetapi di saat saya jatuh pingsan dan kemudian kepala saya berdarah, ternyata cukup lebar di sini ya, dan Tuhan membangunkan saya beberapa saat dari pingsan itu. Ternyata saya sudah duduk di lantai dan baju saya berdarah, lantai berdarah, dan kemudian saya tidak tahu darah ini dari mana. Saya mengangkat tanganku dan memegang kepalaku ya, karena saya tunduk, darah keluar, darah jatuh menetes ke bawah, berapi dari kepala. Saya pegang kepala saya, ternyata dua tangan saya juga berdarah. Dan waktu itu saya kaget, saya nangis, saya bilang, Yesus tolong, Tuhan tolong. Dan lewat sekilas seperti film yang begitu cepat di mata saya, kepala dari Yesus yang bermahkota duri itu, dan darah yang mengalir melalui wajahnya, dan saya merasakan bahwa oleh karena darah yang ada di kepala Yesus, saya akan hidup, dan kepala saya yang robek dan berdarah sekalipun dalam waktu yang singkat Tuhan sembuhkan. Waktu diperiksa dan ditakuti oleh banyak orang, saat itu saya mati, saat itu saya bisa koma karena bisa perdarahan di otak, jantung juga drop, hanya denyutnya 39, dan juga mereka berpikir saya meninggal dunia. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan kepadaku oleh karena korban Yesus bagiku. Dan Tuhan perlihatkan kepada saya salibnya, kepalanya yang bermahkota duri itu, darah mengalir dari atas ke bawah, agar kehidupan kita semuanya dapat disucikan oleh Tuhan. Di dalam segala penderitaan apapun yang kita alami, kita seringkali bisa mengalami kurang darah atau harus ditransfusi darah. Dan darah manusia adalah darah yang sama, berdosa. Ada kala transfusi pun darahnya keliru. Tapi darah Yesus adalah darah yang kudus, darah yang suci, yang diberikan kepada kita semuanya. Amin, saudara. Karena itu pada pagi ini, mari di dalam kita memperingati hari kematian yang disebut Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, adalah Jumat Agung yang
kelam. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Pernahkah kita memikirkan apakah itu Jumat Agung? Apakah itu hanya suatu perayaan di antara beberapa perayaan yang dilakukan oleh umat Kristiani? Desember mulai dengan kelahiran Yesus dan kita menikmati Natal. Tetapi kita melihat bahwa kalau hanya Yesus lahir, tadi kita nyanyikan dia lahir untuk kita, dan dia juga mati untuk kita, dan dia bangkit untuk kita, dia naik ke surga untuk kita, dia mencurahkan Roh Kudus bagi gerejanya bagi kita. Dan ada satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan apa yang sudah dituangkan itu pasti terjadi. Kalau Yesus lahir, dia sudah datang. Dan dikatakan dia juga sudah mati, dikuburkan, dibangkitkan, yang kita akan rayakan pada hari Minggu Paskah. 40 hari sesudah dia bangkit dan memperlihatkan dirinya, dia naik ke surga. 10 hari kemudian, itu hari yang ke-50 yang bernama, yang artinya Pentakosta. Tuhan hadir lewat pekerjaan Roh Kudus-Nya, pribadi Roh Kudus-Nya, untuk tinggal dengan kita, di dalam kita, bersama kita. Dan itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan berjalan di sisa umur. Berapapun panjang hidup yang saudara miliki hari ini adalah sisa umur kita. Firman Allah katakan 70, kuat 80, selebihnya penuh dengan penderitaan, kegelisahan, ketakutan, dan itu pun terburu-buru akan pergi. Tahun ini saya berusia yang ke-77 tahun. Angka 7 yang 2 kali luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih untuk hal itu, ya. Dan saya juga menaruh di dalam hati saya ada hal-hal yang indah. Siapa tahu pada ulang tahun saya ke-77 dari Brebes ini juga ada perwakilan-perwakilan yang hadir untuk mendoakan saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Karena itu pada pagi ini saya katakan, pernahkah kita memikirkan apa Jumat Agung itu? Mengapa? Karena ada banyak orang Kristen yang tidak paham. Lebih banyak yang memperhatikan Paskah. Memang Paskah itu penting, ya. Hari kemenangan yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, kematian, dan membuktikan dirinya adalah anak Allah. Namun pada pagi ini kita akan memperhatikan di dalam memperingati Jumat Agung, kita akan merenungkan sebuah tema, disalib karena kasihnya kepada umatnya. Disalib, Yesus disalib karena kasihnya kepada Injil Serang. Sebut nama saudara masing-masing. Yesus disalib karena saya Julie. Yesus disalib karena saya Jerry Dennis Sami. Yesus disalib karena saya Grace Kesia Inaka Raharjo, putri saya. Masing-masing kita sebut nama kita di sana, ya, agar kita dapat juga merasakan bahwa bukan hanya pendeta yang Yesus disalibkan karena kasihnya untuknya agar dia melayani, tetapi kepada kita semua yang Roma 3 katakan, tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita sudah berdosa dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Justru itulah yang mendorong
hati Bapa surgawi untuk menyerahkan putranya yang tunggal datang ke dalam dunia ini agar dia dapat menyelamatkan saya, dia dapat menyelamatkan saudara, bahkan orang-orang yang masih jauh yang belum datang kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, hari ini kita boleh memperingati hari kematian Yesus Kristus. Peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jumat Agung, Jumat yang kelam, bukan Jumat yang indah seperti pagi ini. Kita dapat menikmati segala hal yang baik, bahkan juga diisi dengan berbagai acara-acara untuk membuktikan bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Biarlah di dalam memperingati Jumat Agung untuk kesekian kalinya saudara jadi orang Kristen. Sudah berapa kali? Karena Jumat Agung hanya 1 tahun 1 kali. Seperti Natal juga, ya. Maka yang keberapa sekarang ini yang saudara alami? Biarlah kami semakin mengerti, biarlah kita semakin memahami maksud dan rencana penyelamatan daripada Yesus Kristus melalui kematian anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang berikutnya. Di sana dituliskan tentang Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus dikuburkan. Puji Tuhan. Cukup panjang pembacaan itu, namun mungkin saya akan mengambil bahagian-bahagian yang penting saja bagi kita semua, dan saudara dapat mencatat di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43. Ada catatan-catatan di situ juga yang bisa dilihat. Dalam Matius 27, dalam Markus 15, dan dalam Yohanes 19 itu menceritakan tentang penyaliban dari Yesus Kristus sampai dengan dia dikuburkan. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan beberapa saja ayat, karena tanpa pembacaan firman Allah saya merasa bahwa saya hanya bercerita saja, ya, atau sedang menyampaikan suatu berita. Kita coba melihat sedikit dari Lukas pasal yang 23 ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kiri, yang seorang di sebelah kanan. Berarti Yesus di tengah-tengah. Di atas kayu salib Golgota, Yesus disalibkan, Yesus di tengah, di sebelah kiri penjahat kelas kakap, di sebelah kanan penjahat kelas kakap. Ya. Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya akan sedikit lebih khusus berbicara tentang 7 misteri perkataan Yesus di atas kayu salib. Kalau semua ini terlalu banyak, ya. Oleh sebab itu, kita sudah baca di ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 35, supaya ada gambaran di kayu salib, ya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia.
Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Tadi pemimpin, sekarang prajurit Romawi. Dan mereka katakan, inilah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang ada digantung, tidak dibilang yang kiri atau yang kanan, juga menghujat Yesus. Sudah jahat, sudah di atas kayu salib. Aduh, ini kejahatan macam apa ya? Masih menghujat Yesus. Tetapi yang satu itu tegur temannya dan katakan, kamu tidak takut? Kalau manusia kamu tidak takut, Tuhan pun kamu tidak takut. Kita ini mendapat hukuman yang sama. Kita layak untuk dihukum. Kita layak menerima balasan yang setimpal dengan apa yang kita buat. Tetapi orang ini yang di tengah-tengah yang disalib ini, dia menunjuk kepada Yesus. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat sendiri bisa menilai Yesus adalah orang yang benar, orang yang tidak berbuat salah. Lalu ayat 42, dia bilang sama Yesus dalam kesadarannya yang tinggi, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus langsung jawab kepada penjahat yang mohon belas kasihan, yang minta, ingatlah akan aku. Dan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ayat 44, kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah Golgota sampai jam 3. Matahari tidak bersinar, dan sementara itu juga tirai dalam bait Allah robek, terbelah dua dan jatuh. Hari ini kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dan sesudah itu ia menyerahkan nyawanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Kita memperhatikan di sini bahwa penyaliban adalah bentuk hukuman paling kejam, ya, yang pernah dikenal oleh manusia. Saya waktunya singkat dan tidak bisa berbicara banyak, ya, tentang salib itu sendiri, atau kayu itu, atau bentuk penyaliban itu. Penyaliban itu adalah pantas untuk penjahat berat, pemberontak, pencuri, perampok. Itu biasanya yang dihukum dengan salib. Dan itu juga bangsa Romawi yang melakukannya. Sebelumnya ada dari ini pindah sampai ke bangsa Romawi dan sampai nanti kepada Kaisar Konstantinopel, diberhentikan. Stop! Tidak boleh ada lagi, ya. Hukuman penjahat macam apa? Tidak boleh pakai salib. Boleh aja pakai yang lain. Kalau Indonesia hukuman mati atau seumur hidup, ya, seperti itu. Nah, saudara, kita melihat peristiwa di atas kayu salib. Tadi kita sudah membaca waktu mereka bawa Yesus dan sampai di Golgota. Yesus itu sudah mengalami kesengsaraan yang benar-benar dia alami, mulai dari
Getsemani. Waktu dia berdoa dan 3 kali dia memohon kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini, yang dia lihat cawan itu bukan air mata, bukan isi bir, bukan isi whisky, bukan isi air mineral, bukan jeruk hangat manis yang saya suka, bukan. Tapi dia melihat cawan ini berisi murka Allah. Cawan ini cawan dosa. Setiap kali kita mengangkat perjamuan, ingatlah Yesus katakan, ini adalah darah yang ditumpahkan bagi kamu dan sudah menjadi meterai, dimeteraikan oleh darahku, sehingga setiap kali kita meminum dari cawan perjamuan kudus, hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui. Kita mengalami pembaharuan, kita mengalami pemulihan dari Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak dan adik, hubungan sahabat dengan sahabat. Dan itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita di bukit di Getsemani. Darah Yesus itu sudah mulai menetes. Di dalam doanya yang sangat berat, Petrus, Yakobus dan Yohanes diminta doa 1 jam, dengan aku saja tidak bisa. Mereka tertidur. Sementara Yesus tergumul dan berdoa. Dia dalam keadaan takut dan rasa hati. Karena dia yang tidak pernah berdosa, bukan saja dituduh berdosa, bukan saja dituduh melakukan kesalahan, tetapi dia harus menanggung dosa seluruh isi dunia. Dosa macam apa aja. Saudara dapat bayangkan, bukan kesalahan yang sedikit bisa dimaafkan, tetapi dosa yang paling najis itu pun harus ditanggung oleh Yesus, agar manusia boleh beroleh kehidupan yang kekal. Karena Yesus, karena Bapa tidak ingin seorang pun ciptaannya itu binasa, sekalipun sudah dirusakkan iblis di Taman Eden, manusia yang pertama, Adam yang pertama. Tetapi dia Yesus yang disebut juga Adam yang kedua. Dia hadir untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu harga kita mahal. Jangan jual Yesus dengan 30 keping perak seperti Yudas. Yudas tidak ada lagi, tapi roh Yudas bergentayangan. Saudara, waktu saya baca, Yudas sedang makan malam terakhir dengan Yesus, dikatakan iblis masuk. Iblis masuk. Dan iblis membisikkan di hati, bukan di telinga. Bisik-bisikan biasa kuping, tapi itu dikatakan di telinga, di hati. Daripada Yudas mengajak Yudas mengkhianati Yesus. Ya, kita stop aja di situ sehingga kita melihat akhirnya Yudaslah yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yudas jual Yesus dengan harga yang sangat-sangat murah. Tapi Yesus terus kita dengan harga yang sangat mahal, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Emas, perak, harta triliunan pun tidak bisa. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 berkata, sebab kamu harus tahu bahwa kamu telah ditebus. Ingat, berarti kita digadaikan oleh iblis. Ya, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu Selam. Kalau untuk Ince Selam, kamu sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dan
hidupku yang sia-sia banyak tahun yang lalu, yang saya warisi dari nenek moyangku, genetik, karakter, DNA, apa aja ya, yang kita warisi dari nenek moyang kita itu berdosa dan harus ditebus oleh darah Yesus. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, logam mulia yang bernilai, tetapi dengan darah yang mahal. Bayangkan itu ya, itu ada kan? Saya baca di Alkitab, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bercacat noda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di dalam ayat yang ke-24 saya baca sekaligus 1 Petrus 2 ini. Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita, ciptaan yang pertama sampai kepada yang terakhir, kecuali ada Allah yang berfirman, jadilah terang, jadilah daratan, jadilah burung, jadilah air, jadilah ikan-ikan dan semuanya. Tetapi kepada manusia, tangannya sendiri yang membentuk kita, dan juga tangan yang dipaku di atas kayu salib Golgota itu, yang seharusnya menolong, membantu, mengangkat, memberkati, tetapi dia dipakukan di sana agar dia dapat menolong kita hari ini yang harusnya tangan kita yang berdosa, tangan kita yang kotor ini, tangan kita yang mungkin melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, dapat dibersihkan kembali sehingga kita bisa datang di dalam ruang Maha Kudus dan kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ayo nyanyi bersama. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita semua sekarang dilayakkan dengan darah anak domba. Yesus sudah mati buat kita. Masuk dengan hati itu, hati kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Menyembah yang Maha Kuasa. Angkat tanganmu sementara duduk. Amin, 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 amin. Ku menyembahmu. Haleluya.
diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Hadiah yang terbesar di Jumat Agung ini, saya dapat menyampaikan pesan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya bisa merayakan Jumat Agung di tahun 2024. Itu adalah rahasia Tuhan. Baik, Pak Jumali dapat duduk di sini sehingga saya angkat lagu bisa bantu saya. Ayat 24 dari 1 Petrus 2 juga berkata, ia sendiri tanpa dibantu oleh siapa-siapa telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bukan cuma pikul di pundak ini, dia terseok-seok dari Getsemani menuju Via Dolorosa. Lantas dia jatuh. Mana 12 murid? Tidak ada. Sehingga Simon Kirena yang lewat di situ diminta untuk dibantu. Tetapi bukan Simon Kirena yang disalibkan, Yesus yang disalibkan. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita sekalian yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk apa? Kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percaya? Yang sakit sembuh? Amin. Ini firman Tuhan. Ya, baik, kita terus ya. Dan kita akan melihat, saya katakan tadi, Yesus dipikul salib dari jam 9 pagi sampai sekarang jam 9 untuk Indonesia ya, sampai jam 3 sore baru Yesus mati. Saudara bayangkan 6 jam tergantung di atas kayu salib. Dia tidak duduk, dia tidak berdiri, dia tidak berbaring, ya, dia tidak makan, dia tidak minum, tergantung di tengah teriknya matahari dari jam 9 sampai jam 3 pagi, 6 jam. Tidak ada yang datang hibur dia, sabarlah Yesus, tenang ya Yesus, tidak ada. Dia noleh ke bapak bunda aja, murid-muridnya tidak ada. Ya, nanti yang terakhir kita lihat di kejauhan Yesus melihat Maria Magdalena, wanita yang pernah ditolong dilepaskan dari 7 setan yang mengikatnya. Dia lihat dari kejauhan ibunya Maria dari Nazaret, dan juga dia lihat di sana ada satu murid, Yohanes atau Rasul Yohanes, yang berdiri dekat kayu salib, tetapi bukan 1000 bahasa. Sementara orang mengolok, sementara orang buat apa saja, mereka tidak bisa berdaya dan berbuat apa-apa. Tiba-tiba pada pukul 12 dari jam 9 pagi itu sampai kepada jam 12 ada kurang lebih 3 perkataan Yesus yang keluar di atas kayu salib untuk yang pertama kali. Dan sisanya itu nanti 4 perkataan Yesus jam 12 menuju kepada jam 3 petang di waktu dia akan mati. Ya, jadi kita melihat peristiwa waktu Yesus disalib itu sejak pukul 12 hingga pukul 3. Kegelapan menyelimuti Golgota. Tirai baik Allah itu robek, terbelah dari jadi 2 dari atas sampai bawah, jatuh. Ya, berbicara tirai, jangan dulu bangsa Israel punya cara beribadah itu rumit.
ada halaman, ada tengahnya itu ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Yang mengerjakan pelayanan imam-imam yang harus masuk satu tahun satu kali di ruang maha kudus adalah imam besar. Tetapi Tuhan sudah lepaskan tirai pembatas itu, sehingga sekarang tadi saya ajak saudara nyanyi itu, kita dapat masuk di dalam ruang maha kudus, dapat memanggil Allah yang Bapa dengan hati yang tulus dan dengan darah anak domba Allah yang sudah menyucikan kita semuanya. Gempa bumi juga terjadi, bukit batu, bahkan kubur-kubur terbuka, dan orang-orang kudus yang sudah mati waktu saat itu juga mereka bangkit dan menampakkan diri di Yerusalem. Ketika Yesus masih di atas kayu salib, Yesus 7 kali berbicara. 3 di antaranya berkaitan dengan orang lain, yaitu yang pertama dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Benarkah mereka tidak tahu? Tahu, saudara. Ya, kita melihat bahwa pengorbanan Yesus mengeluarkan perkataan pengampunan itu secara umum buat semua orang yang mengasihi dia, yang tidak mengasihi dia, yang membohongi dia, yang mendustai dia, yang meludahi dia, yang mencemooh dia, yang memukul dia, yang mencabut dia, yang memasang mahkota duri, yang melakukan segala hal, termasuk juga doa Yesus itu adalah untuk kita, berlaku sampai kepada hari ini untuk kita. Sehingga Yesus mengajar di dalam doa Bapa kami agar kita juga minta kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga itu, ampunilah kami seperti kami juga mau mengampuni akan orang yang lain. Dasar pengampunan, dasar perdamaian antara manusia dengan Allah itu tidak bisa hanya dibuat oleh surat, tidak boleh, tidak berlaku pengampunan karena agama Kristen dapat ampun. Oh tidak, saudara. Ya, tetapi kita melihat pengorbanan oleh darah Yesus. Firman Allah katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Aduh, bayangkan itu, saudara. Oleh karena itu hari ini, ya, jangan dendam, jangan simpan kepahitan, jangan ada apa-apa di dalam hati kita. Ya, Yesus sudah mengampuni salah dan dosa kita. Dia tahu segala kelemahan, kekurangan kita sampai kepada jam ini, detik pagi ini. Apapun yang saudara hadapi dan alami, datang kepada Tuhan. Ya, dengan manusia saling memaafkan. Lalu yang sudah dimaafkan atau saling memaafkan, datang kepada Yesus, minta ampun, karena Dialah yang berhak untuk mengampuni dosa kita. Itu perkataan Yesus yang pertama. Lain kali bisa kita dengar lebih banyak, ya. Yang kedua, kita melihat waktu penjahat itu mengolok-olok, ada satu dia berkata kepada kita. Tadi kita sudah baca, ya, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Detik-detik terakhir, sebagai penjahat yang dihukum dan dia pasti mati, masuk neraka. Tetapi dia tidak membuang kesempatan itu, walaupun hanya tinggal hitungan menit atau detik. Waktu dia dengar suara Yesus di dalam penderitaan, bukan seperti saya pakai mic begini, dari kepala sampai kaki ini luka berdarah.
dan darah sudah hampir habis. Terakhir ditusuk lambung, air dan darah keluar, habislah sudah. Dalam penderitaan yang berat, mata yang sudah kabur karena darah kering sudah menutupi mata itu. Tetapi mata hati Yesus terbuka, mata jiwa Yesus terbuka. Dia sudah sanggup meminum cawan itu dan menurut kehendak Bapanya di dalam Getsemani. Dari hati yang paling tulus dan paling murni, dibilang, Bapa, ampunilah mereka, ampunilah Incesela, ampunilah Pak Jumali, ampunilah Pak Posian, ampunilah Ibu Esther, ampunilah Dennis, ampunilah Pendeta Dennis, Pendeta Grace, ampunilah juga yang saya kasihi Bapak Pendeta Sen Samuel dan Ibu. Tuhan, ampuni kalau mereka bersalah. Salah antara satu dengan yang lain, tetapi karena kita tubuh Kristus yang sudah dikuduskan, hargailah korban Yesus. Kalau engkau tidak bisa hargai apapun yang engkau terima dari dunia ini, istri atau suami atau anak-anak yang kamu terima, hargailah Yesus. Saudara mau hargai Yesus? Mau? Beri kemuliaan kepada Tuhan sebagai tanda, Tuhan, aku mau menghargai korbanmu. Puji Tuhan. Ini orang jahat yang mungkin sudah tinggal beberapa saat di sudah dia dengar juga, Bapak ampuni dosa, aku penjahat kelas kakap ini yang sekarang disalib ini, apakah aku juga dapat pengampunan? Ingat aku, langsung dia bilang sama Yesus, Yesus ingat aku, ampuni aku dengan kata lain. Kalau engkau datang dalam kerajaan pagi ini juga, biarlah dari dalam jiwa yang paling dalam dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup gereja, katakanlah kepada Yesus, ampunilah aku ya Tuhan. Sekalipun mungkin hanya debu-debu dosa yang hinggap di telinga kita atau di mata kita, dan yakinlah Yesus akan berkata, hari ini juga, waktu ini adalah waktu keselamatan. Waktu ini adalah waktu Tuhan Yesus mengampuni dan memberkati. Engkau, Incesela, akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mungkin apa saya belum pergi karena Tuhan belum jemput saya, tapi ada jaminan kehidupan, keselamatan, ada tempat yang tersedia di balik daripada kematian. Amin. Hari ini katakan, itu adalah hari keselamatan buatku. Yesus sudah memberikan kepada kita hari ini. Hari esok Tuhan punya. Hari kemarin jangan kembali ke masa lalu. Mari gunakan hari ini untuk berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, Yesus adalah anak manusia 100%, juga anak Allah 100%. Dia di dalam dunia dilahirkan melalui rahim pilihan seorang anak darah dari Nazaret, yaitu Maria. Dan Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan di Bethlehem. Dan kita melihat dia adalah anak Mama Maria. Dia adalah anak Ibu Maria.
yang bertunangan atau yang menikah dengan Yusuf. Yusuf sesudah menikah dengan Maria mempunyai anak Yakobus, Yudas, dan ada beberapa lagi yang lain yang menjadi adik Yesus secara duniawi ini, ya. Tapi Yesus 100% anak. Dia hidup di dalam pelayan kasih sayang daripada Maria. Ada banyak kali ada hal-hal yang Maria sendiri tidak tahu. Di perjamuan Kana, Ibu Yesus bilang, Yesus, mereka kekurangan air anggur, baru mulai pesta pernikahan, sudah kekurangan kasih, sudah kekurangan cinta, sudah kekurangan kemanisan. Air anggur berbicara hal itu. Yesus berkata, perempuan, mau apakah dengan aku? Saatku belum tiba. Kata perempuan itu bukan berarti kasar, karena Yesus anak Allah dan ini adalah perempuannya. Kita panggil wanita kaum perempuan biasa. Ya, diperhalus, ibu mau apa dengan aku? Ya, di atas kayu salib Yesus tahu perpisahan sudah mulai terjadi sejak dia berada di dalam rencana Bapaknya, dan detik-detik terakhir itu dia melihat ke bawah, berbicara tentang anak yang tetap punya tanggung jawab memperhatikan orang tuanya dengan penuh kasih sayang yang diperagakan oleh Yesus. Yesus lihat kepada ibunya, kasihannya, saya akan meninggalkan ibuku di dunia ini untuk selama-lamanya dan untuk selama-lamanya di dunia. Yesus tahu sifat Yakobus, Yesus tahu sifat Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, Yudas. Adik-adiknya itu, banyak dari mereka yang belum beriman kepada Yesus. Kepada siapa aku akan titip masa tua dari ibuku? Karena aku harus mati, aku harus pulang ke sorga. Matanya tertuju kepada Rasul Yohanes. Siapakah Rasul Yohanes? Bukankah Petrus lebih hebat? Petrus lebih tampil, Petrus lebih bersemangat. Tetapi dia lihat kepada Yohanes yang saat itu juga di antara 12 murid, Yohanes saja yang berdiri di situ di bawah kaki salib Yesus. Yesus ingat Yohanes juga yang dekat dengan Yesus. Kalau duduk dalam perjamuan, duduk makan bersama, Yohanes pasti akan di sebelah Yesus. Dan dia selalu menyandarkan kepalanya ke badannya di dada Yesus. Yesus melihat Rasul Yohanes adalah Rasul yang beriman, Rasul yang punya kasih, punya pengharapan, Rasul Yohanes yang begitu mengerti akan isi hati Tuhan. Dia yang bertanya, waktu semua gelisah, Yesus bilang, di antara kamu ada yang menjual aku. Mereka pada toleh, siapa, bukan aku. Lalu ada yang bilang sama Yohanes, tanya Yesus. Karena Yohanes dekat, dan Yohanes bertanya, siapakah dia guru? Dia yang akan mencelupkan tangannya waktu makan perjamuan, dia juga celup di dalam anggur itu. Tandanya itu adalah Yudas. Dan kepada Yohanes inilah Yesus katakan, ibu Yohanes, inilah ibumu. Ambil dia, terima dia, jaga dia, pelihara dia. Berbicara juga kepada kita semuanya yang punya iman, punya kasih, punya pengharapan. Kita mau memelihara baik orang tua rohani kita, orang tua jasmani kita. Amin. Amin. Yang berikutnya, 4 ucapan Yesus dari kayu salib berkaitan dengan dirinya sendiri adalah yang paling puncak ini, saudara, yaitu
yang ditulis di dalam Injil Matius pasal yang tadi kan kita baca Lukas ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke 27 ayat yang ke-46. Menjelang jam 12 dan menuju kepada jam 3 itu, tiba-tiba kegelapan pekat menutupi seluruh daerah di Golgota itu. Tidak bisa lihat satu dengan yang lain, tidak bisa lihat. Ya. Di dalam kegelapan yang paling pekat, paling mengerikan, paling menakutkan, menyakitkan, waktu dan detik-detik yang mengerikan itu dari jam 12 siang menuju ke jam 3 petang. Tiba-tiba ada teriakan. Yesus yang sudah loyo, darah sudah habis, luka-luka dari kepala sampai telapak kaki, punggung yang sudah dicangkuk, tak ada lagi yang beres dengan tubuhnya. Tiba-tiba ada suara yang berseru membahana di tengah-tengah kegelapan. Eli, Eli, lama sabachthani. Ria. Artinya apa? Itu bahasa Arab. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang paling puncak dari segala penderitaan yang lain. Karena saat itu, dengan kegelapan yang pekat itu juga membuktikan bahwa dosa yang gelap gulita itu, Yesus adalah terang dunia. Sekarang Bapak lihat, Yesus terbungkus dengan kain hitam, terbungkus dengan kepekatan kegelapan itu. Tidak bisa dilihat mana yang putih. Biasa gigi aja yang putih kalau orang Afrika. Tapi ini tidak bisa dilihat lagi. Yesus terbungkus dengan kegelapan dosa. Yesus menjadi dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Telinga Tuhan tidak beratu, tangan Tuhan tidak pendek untuk tolong kita, untuk dengar doa kita. Tetapi ayat 2 katakan Yesus putar muka karena dia lihat ada dosa yang harus diselesaikan. Jeritan dari orang berdosa. Teriakan ini mewakili teriakan saya, Jesera yang berdosa. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Papaku sudah meninggalkan aku, mamaku sudah meninggalkan aku waktu mereka meninggal. Dan kita pernah menangis waktu orang tua kita meninggal. Papa mati, masih ada mama. Mama mati, masih ada saudara, masih ada suami. Gideon kekasihku mati tahun 2002. Saya tahu apa arti kehilangan dari orang yang sangat saya kasihi dan hidup bersama. Saudara, Yesus belum pernah berpisah dengan Bapa. Sekalipun mungkin dia di dunia, tapi saudara selalu lihat apa saja yang dia buat. Dia datang sama Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Dia selalu tunggu waktu Bapa, kehendak Bapa. Saat itu, antara jam 12 menuju kepada jam 3, kegelapan menutupi seluruh Golgota. Yesus menjadi dosa. Bapa memalingkan wajahnya dan tidak bisa lihat dia.
tidak bisa. Agar Bapak bisa lihat saya, Bapak bisa lihat saudara hari ini. Mengertikan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah teriakan orang berdosa. Hanya seketika terang itu ditutupi dengan kegelapan dan akan dibungkus lagi dengan kegelapan. Waktu dia dikuburkan, ditutupi dengan batu besar, jenazahnya dimasukkan. Iblis berpikir selesai sudah dia. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup dan dia berikan kemenangan kepada kita. Puji Tuhan, korbannya diterima oleh Bapa. Doa di Getsemani yang dia katakan bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa, itu diterima oleh Allah. Saudara sekalian, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tinggallah di dalam hadirat Allah. Sekalipun mungkin Mama mati seminggu 2000 tahun yang lalu, 2002 itu meninggal dunia. Sudah 21 tahun meninggalkan saya sebagai ibu janda. Tetapi saya masih punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya masih punya Roh Kudus yang ada di hidupku, yang saya berpanggil dia setiap saat sebagai penolong. Yesus ditinggalkan Bapa di kayu salib Golgota, dan perdamaian itu terjadi. Hubungan kita dengan Bapa tergantung antara sorga dan dunia, agar kita dapat jalan menuju ke sorga. Dia jembatan itu bagi kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena itu dia dapat berkata, aku menyertai engkau sampai ke surga malam ini. Teriakan Yesus saat itu membuat kita manusia yang kalah. Iblis kalah karena iblis menang kalau kita terus berdosa. Tapi Yesus sudah menanggungnya sekalipun dia ditinggalkan oleh Bapa. Sesaat paling menderita, dan sesudah itu kita melihat dia berkata, aku haus. Dan mereka memberikan kepadanya anggur asam, tetapi dia menolaknya. Dan yang terakhir, dia juga mengatakan, sudah selesai, menang. Dan ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku, kuserahkan nyawaku. Nyawa Yesus bukan di tangan iblis, nyawa Yesus bukan di tangan Yudas, tetapi nyawa Yesus serahkan kepada Bapa. Dia sudah menyelesaikan final apa yang dia harus kerjakan di atas kayu salib Golgota. Karena itu kita melihat bahwa mari kita mengarahkan diri kita kepada salib Yesus Kristus. Salib yang memberi pesan kepada kita agar kita menyadari bahwa kematian Kristus di atas kayu salib menyingkapkan kepedulian Allah kepada orang-orang berdosa. Kematian Kristus di atas kayu salib menyingkapkan betapa mengerikan dosa itu. Kematian Kristus di kayu salib menyingkapkan kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa. Salib Kristus adalah pengorbanan yang menyelamatkan dan mendatangkan penebusan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib memalukan, tetapi
agar kita tidak dipermalukan, melainkan boleh menerima kemuliaan Tuhan. Kematian Yesus dilakukan dengan sukarela, sekalipun dia mengalami kehinaan, tetapi saling memberi kita, melepaskan kita dari perhambaan itu. Salib Yesus Kristus adalah kuasa Allah. Mempercayai salib Kristus berarti kita menjamah kuasa Allah yang membebaskan kita dan yang menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menuju salib Kristus, menempatkan diri di dalam kuasanya dan kasihnya. Salib Kristus menang atas hukum, menang atas dosa, menang atas kematian, menang atas iblis, dan menang atas semuanya. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup cinta sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Serahkan hidupmu yang muda, yang tua kepada Tuhan. Biarlah dengan perayaan Jumat Agung kita menjadi orang-orang yang semakin percaya dan mengasihi Tuhan. Biarlah kehidupan kita yang ada, kita ingin memuliakan akan nama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara merasa bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita semua adalah milik Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Apapun persoalan yang saudara alami di dalam hidupmu, jangan lari kepada siapapun, jangan lari kepada dunia ini, tetapi datanglah kepada Yesus. Datang kepada salib itu. Kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Bahwa pada satu bukit yang jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sementara itu juga saya minta Bapak Pendeta Denis berdiri di depan. Juga Bapak Immanuel dan Bapak Gosian. Pada saat juga Pak Yosef jauh dari sini,
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.